Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu, tuan-tuan, handai tolan, dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada kesempatan kali ini, saya yang bodoh ini ingin sedikit bercerita, sedikit dongeng-dongeng tentang penting sekali mempelajari ilmu agama. Seperti biasa, sambil ngopi, sambil ngerokok, pelan-pelan kita bahas. Jadi begini saudara-saudari, Bapak Ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita di dunia ini ada satu ilmu yang setiap kaum muslimin wal muslimat, setiap orang yang beragama Islam tidak boleh kosong, tidak boleh awam betul terhadap ilmu tersebut. Jika Anda muslim, Anda muslimah, Anda masih boleh untuk awam teknologi. Anda masih sah jika awam tentang ilmu-ilmu keduniaan ini. Jika Anda awam bisnis, jika Anda awam proyek, jika Anda awam tentang skill tentang ilmu-ilmu keduniaan ini, awam tentang kedokteran, awam tentang hukum, awam tentang politik, Anda masih boleh dan belum berdosa, dan Anda tidak ada jaminan akan hilang arah jika Anda awam tentang ilmu-ilmu yang barusan saya sebut. Tapi saya jamin, saya berani memastikan Anda, saya, kita semua akan menjadi manusia yang bingung, akan menjadi manusia yang linglung, akan menjadi manusia yang hilang arah jika kita awam tentang ilmu-ilmu agama kita sendiri. Anda awam tentang mesin, tidak berdosa, tidak salah. Anda awam tentang hal-hal lain, masih boleh. Tapi jangan sekali-kali kita awam tentang agama kita sendiri. Dan ini awal muawal akan terjadinya banyak kerusakan di atas muka bumi ini. Berapa banyak di antara kita, termasuk saya pribadi, dari lahir, dari kecil kita beragama Islam. Kakek kita, buyut kita, 7, 8, 10 turunan ke atas
beragama Islam, alhamdulillah. Umur kita sudah 30-40 tahun. Tapi cetek dan rendahnya pemahaman ilmu agama kita tidak sesuai dengan jarak umur hidup kita yang sudah puluhan tahun. Siapa orang yang kosong, yang nol ilmu agamanya, pemahaman tentang agamanya, akan kebingungan dalam menjalani hidup di dunia ini, akan hilang arah, akan rapuh, akan lemah, akan mudah stres, akan celaka bagi siapa-siapa orang yang awam tentang ilmu agamanya itu sendiri. Dan yang saya maksud agar kita belajar ilmu agama kita sendiri, yakni agama Islam, adalah bukan berarti agar kita ini menjadi seorang ulama. Syukur kalau di antara kita Anda mempelajari ilmu agama sampai kepada tingkat keilmuan Anda pantas disebut ulama. Alhamdulillah. Tapi paling tidak sebagai umat pun, sebagai umat biasa pun, janganlah kosong melompong ilmu agama kita, karena itu bekal yang sangat berharga dalam mengarungi kehidupan ini. Jika Anda seorang yang kaya raya, di backup dengan ilmu pemahaman agama yang bagus, Anda tidak akan menjadi orang kaya raya yang sombong dan angkuh, insya Allah. Jika Anda orang yang miskin, melarat, fakir, di backup dengan nilai-nilai ilmu-ilmu agama dalam diri Anda, insya Allah Anda nggak akan tetap hilang arah. Anda nggak gelap mata untuk menghalalkan segala cara asal dapat beras. Disitulah peran-peran agama selalu membantu, memudahkan kita untuk menjalani hidup di atas muka bumi ini. Kerap kali saya melihat, menyaksikan, menonton dalam kehidupan ini, betapa orang yang ilmu keduniaannya, ilmu formalnya tinggi, S1, S2, S3, kalau ilmu agama dia nol, kosong, melompong, jangankan perkara-perkara urusan-urusan yang berat, kajian-kajian yang ringan pun, yang cetek pun, tentang mindset, tentang pola pikir, tentang bagaimana mandang kehidupan ini, masih sangat cetek dibanding orang-orang yang punya pemahaman tentang agamanya dengan pemahaman yang bagus. Dia S1, oke S2, silahkan S3. Tapi kalau di S1, S2, dan S3 tadi nol agama di diri Anda, nol pemahaman ilmu agama pada diri Anda, saya pastikan dalam mengarungi hidup ini Anda akan tetap kebingungan, akan tetap linglung ketika dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidup yang tidak melulu sesuai dengan yang kita harapkan episode-episode perjalanan hidup ini. Jangankan bagi kita yang hidupnya susah, jangankan bagi orang-orang yang hidupnya serba berkekurangan, orang yang bergelimang harta, orang yang berkecukupan pun rapuh apabila tidak ada nilai-nilai agama pada dirinya. Saya jamin rapuh. Jangan kita tertipu, jangan kita terbuai dan terlena dengan apa yang nampak di permukaan. Batin-batin mereka yang tidak paham dengan ilmu agama ini sesungguhnya rapuh, sesungguhnya lemah. Walaupun bergelimang dengan harta, walaupun dia berkecukupan, tapi pola pikir dia tidak akan pernah tenang. Dia bingung akan dikemanakan hartanya, dia bingung akan diwariskan kepada siapa, dia bingung apakah anak-anaknya mampu meneruskan, melanjutkan usaha yang telah dia bangun mati-matian. Tidak ada ketenangan bagi orang-orang yang awam terhadap agamanya.
Itu contoh orang yang sukses, contoh orang yang jaya, contoh orang yang kaya, tapi nol agama, akan kebingungan dalam mengarungi kehidupan. Apatah lagi orang yang susah dan melarat. Baru-baru ini, sekitar sehari yang lalu, saya melihat sebuah video motivasi dari seorang yang terkenal pintar, terkenal jenius. Banyak yang mengakui bahwa sosok beliau adalah orang yang pintar, pekerja keras, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena nilai-nilai agama dalam dirinya masih rendah, masih minim, motivasi-motivasi yang ia ungkapkan sangat cetek sekali, sangat, ya maaf, sangat rendah sekali. Di mana dia mengajarkan apabila mau sukses, mau kaya raya harus bisa jadi orang jahat katanya. Di situ saya belum komplain. Sampai di situ saya belum kaget. Saya tahu itu hanya jebakan. Istilahnya clickbait, biar nggak clickbait, agar orang penasaran untuk nonton videonya. Is okay lah, itu saya masih memaklumi. Tapi ketika dia menguraikan apa-apa yang dimaksud menjadi orang jahat, pada poin pertama saya langsung menggarisbawahi, oh, baru sampai di situ pola pikir Anda, baru sampai di situ mindset Anda, baru sampai di situ pandangan Anda tentang kehidupan. Punten nuwun sewu, 10 kali lipat lagi Anda lebih jaya, belum bisa saya angkat topi kepada Anda. Pada poin pertama dia menjelaskan seorang YouTuber besar, seorang aktor, artis terkenal. Dia mengatakan, seumpama Anda punya seorang om Anda itu punya anak om Anda berarti sepupu dengan Anda. Maka om Anda itu pasti dalam hatinya, dalam batinnya berharap agar anaknya sendiri lebih sukses, lebih kaya, lebih maju daripada Anda selaku ponakannya. Kata dia seperti itu. Dan dia menekankan bahwa berarti si om tadi jahat dong. Karena dia mengharap anaknya, anak kandungnya itu lebih sukses, lebih jaya, lebih mapan daripada Anda selaku ponakannya. Berarti jahat dong hati si omnya ini, kata dia. Itu bukan jahat. Sok-sok ngasih motivasi, ngasih masukan buat orang kalau mau sukses jadi orang jahat. Pada poin pertama dia mengatakan kalau ada seorang paman punya anak, si paman ini mengharap anaknya lebih sukses, lebih maju daripada kita, dia anggap itu jahat. Itu bukan jahat. Dalam istilah agama itu disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sah saja, tidak dosa. Kalau jahat pasti dosa. Itu tidak dosa, berarti bukan jahat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sah. Kecuali si paman tadi dalam hatinya berharap-harap agar kita celaka, agar kita selaku ponakannya nggak berprestasi, agar kita selaku ponakannya belangsak. Itu baru salah. Tapi kan yang dia contohkan, yang dia jelaskan itu agar anak si om ini lebih jaya dari kita. Sah saja. Itu satu contoh pembuktian bahwa setinggi-tingginya intelektual Anda, setinggi-tingginya titel dan gelar Anda, kalau nol ilmu agama dalam diri Anda, jangankan Anda untuk memberi motivasi kepada orang lain, diri Anda pun penuh dengan kerapuhan.
Maka dari itu bersemangatlah kita untuk menambah pengetahuan kita, khususon terhadap pengetahuan ilmu-ilmu agama. Jangan agama ini hanya sekedar dijadikan sampingan, dijadikan bumbu penyedap dalam kehidupan, padahal itulah dagingnya, itulah intinya. Dunia ini tidak akan hancur, tidak akan kiamat selagi masih ada orang yang menyebut, yang berkata Allah, Allah, Allah di atas muka bumi ini. Tapi kalau sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah, Allah, Allah minimal, di hari itu jugalah dihancurkannya dunia ini, terjadi kiamat kubro, kiamat besar. Karena sudah tidak ada orang yang minimal mengatakan, menyebut Allah, Allah, Allah di atas muka bumi ini. Dunia ini akan tetap hancur, akan tetap kiamat walaupun banyak teknokrat di dalamnya. Dunia ini akan tetap hancur, akan tetap kiamat walaupun banyak politisi di dalamnya. Dunia ini akan tetap hancur, akan tetap kiamat walaupun banyak ekonom di dalamnya. Tapi dunia tidak akan bisa hancur, tidak akan bisa kiamat selagi di atas muka bumi ini masih ada yang menyebut asma Allah, Allah, Allah. Padahal pada saat itu keadaan bumi sudah tidak ada orang sholat, sudah tidak ada orang zakat, sudah tidak ada orang pergi haji. Kualitas paling bagus ketika itu yang ada di muka bumi ini, seorang manusia hanya sanggup berkata Allah, Allah, Allah. Sebegitunya pun belum bisa dihancurkan dunia ini. Allah belum ridho, belum ikhlas menghancurkan bumi ini hanya karena asma Allah masih disebut di atasnya. Kalau mau hidup adem ayem, kalau mau hidup tenang, dalam artian tenang di sini bukan berarti kita tidak akan tertimpa musibah, bukan. Episode ini hidup ini ya dua itu aja, menyenangkan atau menyusahkan. Tapi posisi menyenangkan ataupun menyusahkan akan kita hadapi dengan insya Allah perasaan yang tenang ketika nilai-nilai agama tertanam, terhujam kuat dalam dada. Pelajari agama, yakinkan bahwa apa-apa yang diajarkan agama itulah pedoman hidup. Bukan dari motivator A, motivator B, bukan dari cendekiawan A, cendekiawan B. Tapi apa-apa yang diajarkan oleh agama ini, itulah pegangan hidup. Itulah yang no debat kalau kata istilah Cing Abdel. Jangan ditambahin anjay, udah no debat aja. Ntar masih ngomong anjay. Penting sekali mempelajari dan meyakinkan apa-apa yang kita pelajari tentang agama Islam itu sendiri. Kita pelajari, kemudian sekuat tenaga semampu kita praktekkan, kita hujam dalam dada apa-apa yang datang daripada firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebenar-benarnya, itulah pegangan hidup, itulah mindset dan pola pikir yang paling pas dan paling benar. Kadang-kadang orang-orang yang jenius itu, ahli-ahli dunia itu, tapi kalau nol pemahaman agama dalam dirinya itu, merasa omongannya itu udah jitu, merasa kata-kata kuat-kuatnya itu udah, wah apalagi buat setara sama ajaran agama, jelas jauh. Merasa udah bisa jadi pegangan hidup orang lain, siapa bilang? Mungkin Anda pernah mendengar betapa orang-orang awam akan tercengang, akan kagum, akan terlena ketika
mantan Presiden Amerika John F. Kennedy berpidato dengan mengatakan, jangan tanyakan, kata John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakanlah apa yang telah kamu berikan untuk negara. Tercengang, manggut-manggut, geleng-geleng Anda dengar kata-kata itu. Punten nawan sewu, 15 abad yang lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sahabat merangkap menantu Nabi, sudah berkata seperti itu 15 abad yang lalu, jauh sebelum John F. Kennedy itu lahir. Di mana Sayyidina Ali berkata, jangan tanyakan apa yang Anda berikan kepada, jangan tanyakan apa yang agama berikan kepada Anda, tapi tanyakanlah apa yang telah Anda berikan kepada agama. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Jangan merasa pujangga John F. Kennedy, itu punya Sayyidina Ali. Cuman dirubah kata-kata negara, kata-kata agama jadi negara aja. Umpama yang dengar ini ada yang ngenyek, ada yang ngatain saya. Seumpama, ente siapa? Ente cuman tukang warung banyak ngomong. Bisa ente nyiptain listrik, bisa ente nyiptain teknologi canggih, bisa ente nyiptain handphone. Mohon maaf, kalau bicara tentang penemuan ya jangan ke saya. Ilmuwan muslim banyak. Jangan kurang ajar Anda membandingkan ilmuwan kafir kepada saya. Ilmuwan lawan ilmuwan dong, pedagang lawan pedagang. Saya kok mau disanding-sandingkan sama penemu listrik umpama, ya jauh lah, jelas lah, memang itu bidang dia. Ilmuwan sama ilmuwan dong. Saya kan hanya menyampaikan tentang pentingnya kita mempelajari, mendalami dan meyakini apa-apa yang kita pelajari daripada ilmu agama. Bukan harus kita untuk jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, belajar agama itu, tidak. Karena agama ini, Islam ini bukan agamanya seorang kiai, bukan agamanya seorang ustadz saja. Islam buat kita semua, buat semua manusia sebenarnya. Tapi karena tidak semua manusia itu beriman, beragama Islam, ya paling tidak Islam buat kita yang memang jelas-jelas beragama Islam. Saya nggak peduli apapun alirannya, apapun organisasinya, apapun firqahnya, pelajari. Mudah-mudahan masih dalam haluan ahlu sunnah wal jamaah. Betapa ilmu agama ini sangat diperlukan dengan menjalani hidup ini, untuk kita mengarungi hidup ini. Sebenarnya bahan masih banyak, yang mau saya sampaikan masih banyak. Cuman salah satu ciri khas saya, nggak mau bikin video panjang-panjang, paling sekitar 20 menitan aja, agar orang nggak merasa bosan, agar orang tidak merasa suntuk melihat video saya. Oleh karena itu cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Itulah kebodohan saya, itulah awamnya saya. Apabila ada baiknya tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan di sana dan di sini itu karena kebodohan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.